Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjudul Meter 2023. Film aksi berbahasa Telugu India ini menampilkan Karan Abavaram sebagai aktor utamanya. Film ini berkisah tentang Arjun yang menganggap profesi polisi adalah mimpi terburuk dalam hidupnya. Namun akhirnya, semesta malah mengiringnya menjadi seorang polisi yang harus mengupas tuntas kejahatan mafia berdasi yang dikenal dengan sosok Bay Reddy. Namun sebelum lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Terima kasih untuk Anwar Hadi dari Kalimantan, Dahlia Cinere Depok, Bondet yang ada di Riyadh, Lilis Neni Yuningsih, Lilis Nur Hidayah, Jariah Wonosobo, Demon Sukabumi, Vicky Blitar, dan Sesep Sukabumi. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 2006. Kala itu sedang berlangsung seleksi kepolisian daerah Hyderabad. Dalam perekrutan tersebut, hanya ada 70 orang yang dinyatakan lulus dalam seleksi akhir. Terlihat seorang polisi bernama Venkaratnam, yang tak lain adalah ayah dari Arjun. Memergoki atasannya memasukkan salah satu kandidat ke dalam daftar kandidat terpilih berdasarkan rekomendasi alias nama titipan. Sebagai polisi yang jujur, Venkaratnam menarik paksa orang tersebut keluar dari barisan. Akibat sikapnya itulah Ratnam langsung diberi peringatan oleh atasannya. Akan tetapi Ratnam tetap teguh pada pendiriannya. Akibat kejujurannya itu, Ratnam diincar oleh seorang MLA yang bernama Bay Reddy. Ketika Ratnam mendapat telepon dari Bay Reddy itu masih saja memaksa Ratnam untuk memasukkan nama titipan tersebut. Jika itu tidak dilaksanakan, maka Ratnam harus siap untuk dimutasi dari jabatannya. Sayangnya Ratnam memang sulit ditembus oleh ancaman apapun yang merobohkan pendiriannya. Akibatnya, Ratnam harus dimutasi ke tempat yang sangat jauh. Esok harinya Ratnam telah dimutasi ke tempat terpencil. Semua barang-barangnya telah diangkut ke dalam truk. Sementara ayah Ratnam begitu heran dengannya, karena kejadian itu sudah kesekian kalinya terjadi pada Ratnam. Ratnam memang memiliki niat yang murni menjadi polisi yang jujur demi menegakkan keadilan dan sebagai contoh untuk anak semata wayangnya yang bernama Arjun. Ratnam menaruh harapan besar kepada anaknya itu. Semoga saja kelak Arjun bisa menjadi polisi yang jujur dan dapat mengubah kebiasaan polisi India yang terkenal korup. Setelah tiba, di hari pertama Ratnam bertugas di tempat barunya. Terlihat jalan raya begitu macet akibat kerumunan massa. Di sana Ratnam melihat seorang ibu yang sebentar lagi akan melahirkan. Hal itu membuat Ratnam turun tangan dan bergerak membubarkan orang-orang tersebut. Tapi mereka malah nyolot dan tak peduli meskipun yang menegurnya itu adalah seorang polisi. Jelas, hal itu membuat Ratnam kesal hingga menampar seorang pria di sana. Di saat yang sama rupanya Ratnam kedapatan MLA. Bay Reddy langsung menampar Ratnam di muka umum dan mengancam karir Ratnam akan hal itu. Kejadian itu pun disaksikan Arjun dan kakeknya. Di rumah Arjun menjadi pendiam karena masih terbayang bagaimana Bay Reddy memperlakukan ayahnya. Ayahnya seperti tak punya harga diri sebagai seorang polisi di mata Bay Reddy. Arjun yang sangat marah atas perlakuan semua orang terhadap ayahnya, ia menjadi sangat membenci polisi. Arjun berkata pada kakek, "Bagaimana aku mau menjadi seorang polisi setelah melihat nasib ayahku sendiri? Dipindahkan karena ia jujur, dihina karena melaksanakan tugasnya. Lebih baik menjadi buruh daripada polisi." Hal tersebut dibantah kakeknya karena semua itu adalah harapan besar ayahnya kepada Arjun. Tapi bagi Arjun semua itu dikatakannya bukan karena membenci sang ayah. Ia hanya membenci profesi ayahnya sebagai polisi. Arjun meminta kakek untuk merahasiakan hal itu pada ayahnya. Bahkan saking bencinya dengan polisi, tayangan di televisi pun menjadi amukan dan bulan-bulanan Arjun. Beberapa hari kemudian, Arjun berulang tahun. Seperti biasa, di hari ulang tahun Arjun, Ratnam selalu mengingatkan Arjun tentang tujuannya menjadi seorang polisi yang sukses. Maka itulah salah satu harapan terbesar Ratnam adalah dirinya. Ratnam selalu mendoakan Arjun menjadi seorang polisi yang hebat suatu saat nanti. Terlihat kilas balik 5 tahun yang lalu. Suatu malam di kediaman Bay Reddy yang kala itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ia sedang menghajar seorang MLA sebab dituding telah menggelapkan proyek tanpa sepengetahuannya. Bay Reddy kebakaran jenggot karena seluruh kebijakan di pemerintahan tidak boleh lolos dalam pantauan Bay Reddy. MLA atau siapapun di bawahnya harus tunduk di kaki Bay Reddy. Jika tidak, maka tanggung aja akibatnya. Setelah kondisi aman, asisten Bay Reddy bernama Bara membeberkan sebuah rencana untuk proyek strategi nasional berikutnya. Dan 10 tahun kemudian diperlihatkan Arjun yang kini sudah beranjak dewasa. Hari itu Arjun telah mengikuti seleksi kepolisian. Bagaimana tidak, meski begitu bencinya Arjun dengan polisi,
Tapi entah apa yang mendorong ia nampak bersemangat mengikuti seleksi. Di mana pada tahun 2018, Arjun yang harusnya ikut seleksi polisi malah asyik menghabiskan waktu di bioskop bersama sahibnya bernama Babu. Dan tahun 2019, Arjun tidak lagi ikut seleksi karena mengunjungi panti pijat dengan Babu. Setiba di rumah, ayah semakin heran, sudah 2 kali ikut tes, Arjun belum juga bisa lolos seleksi. Hingga seleksi kepolisian di tahun 2022, Arjun kembali ikut seleksi. Tapi kali ini berbeda karena ayah langsung turun tangan mengantar Arjun dan Babu ke lokasi seleksi. Arjun kebingungan tak punya cara lain untuk bisa menghindari ayahnya. Namun di tengah perjalanan nampak seorang ayah yang histeris mengejar mobil komplotan gangster yang menculik anak gadisnya. Arjun pun mengambil kesempatan untuk mengulurkan waktu, tidak ikut selesai. Ia memberi pilihan kepada ayahnya, apakah ia harus menolong orang tersebut ataukah tetap pergi ke tempat tes. Mengingat jiwa pahlawan Ratnam, akhirnya Arjun diberi lampu hijau untuk menyelamatkan si gadis tersebut. Tanpa berpikir panjang, Arjun langsung mengeksekusi para gangster tersebut. Saat perkelahian itu berlangsung, Arjun salvok sama gadis yang turun dari mobil si gangster. Gadis cantik itu telah membuat Arjun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya sebelum sempat berkenalan, gadis itu keburu diseret oleh ayahnya. Itulah sebabnya Arjun begitu bersemangat mengikuti seleksi kali ini. Kini Arjun berbunga-bunga dan terus membayangkan gadis tersebut. Setelah berhari-hari dibuat galau karena tak mendapat sosmed si gadis, tiba-tiba Babu membawa ke hadapan Arjun seorang peramal untuk beramal nasib kawannya itu. Namun anehnya, setiap kali burung itu mengambil kartu tuannya, di kartu tersebut malah keluar foto polisi. Sang peramal berkata, itu pertanda bahwa sebentar lagi Arjun akan menjadi polisi yang hebat. Apa yang dikatakan peramal bagi Arjun itu tak masuk akal. Tak lama kemudian Ratna menelponnya. Ia memberi kabar jika Arjun telah lolos dalam seleksi kepolisian. Bahkan Arjun langsung menduduki jabatan inspektur junior. Di rumah Ratnam tak dapat membendung rasa bahagianya karena satu cita-citanya telah diwujudkan anaknya. Malamnya Arjun melampiaskan kekesalannya karena kelulusan tersebut. Di atas balkon rumah ia bersama Babu, asyik mabukan sambil memaki pakaian seragam polisi. Scene pun beralih di sebuah kantor polisi. Terlihat seorang polisi korup memalak salah satu napi agar dia bisa bebas. Tak lama kemudian semua polisi tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Babu yang mengelabui mereka sebagai atasan barunya. Padahal yang sebenarnya adalah Arjun. Arjun yang begitu sombong masuk ke kantor tanpa menggunakan seragam polisi, langsung menginterogasi para petugas di sini. Kepala polisi di sana lalu menjelaskan status para napi di dalam sel tersebut. Mendengar beberapa kasus ini, Arjun jadi punya bahan untuk mengatur sebuah rencana. Di mana semalam, mereka telah mencari celah agar Arjun bisa dipecat dari kepolisian. Untuk melancarkan rencana instannya itu, Arjun lalu menyuruh polisi yang bertugas membebaskan para tahanan di sana. Sementara itu, komisaris polisi bernama Krishna baru mendapat kabar jika inspektur baru tersebut telah berbuat seenaknya di kantor mereka, di mana semua tahanan malah dibebaskan. Hal itu membuat Krishna langsung turun tangan. Ia segera menemui Arjun. Di sana Arjun terlihat begitu santai menghadapi Krishna. Babu yang menghalau pembicaraan Krishna malah berkesempatan dapat jatah. Sialnya ketika Krishna akan memecat Arjun secara tidak hormat, tiba-tiba tersiar kabar di televisi jika penggerebekan terbesar di pabrik narkoboy Hyderabad telah disidak polisi. Semua ini terjadi karena seorang tahanan yang dibebaskan Arjun kembali ke markas rahasianya dan tanpa mereka sadari polisi mengintainya dari belakang dan berhasil menggerebek markas mereka. Krishna yang awalnya ingin memecat Arjun, kini malah menganggapnya sebagai pahlawan kepolisian. Parahnya lagi Arjun mendapat telepon dari ayahnya. Ratna berkata ia sangat bangga padanya. Baru saja masuk kerja, dia sudah bisa berprestasi seperti itu. Meski di sisi lain ada orang yang terintimidasi dari penggerebekan pabrik kokain tersebut. Siapa lagi kalau bukan mafia berdasi seperti Buy Ready. Diketahui jika pabrik narkoboy merupakan aset untuk dana kampanye Buy Ready. Tak hanya jago bermain politik, Buy Ready juga jelih dengan simpanannya. Di saat Buy Ready sedang dalam masalah, si wanita malah nuntut agar segera diberikan rumah mewah. Tak lama kemudian Kapolda Hyderabad, sebut saja Dilep, datang menemui Buy Ready. Ia memberi kabar jika ada seorang yang telah tahu rencana mereka. Di tempat lain, Arjun bersama Babu. Di sana Arjun tak sengaja bertemu dengan ayah si gadis waktu itu. Ia adalah Vijay. Vijay mengucap terima kasih karena Arjun telah menyelamatkan anak gadisnya. Meski kenyataannya anak gadisnya itu diculik gangster karena ulahnya sendiri. Gadis yang bernama Apni itu dulunya adalah anak penurut pada orang tuanya,
Bahkan untuk dekat dengan lelaki, Apni sangat takut pada ayahnya. Namun kakak Apni yang telah menikah 2 bulan malah diselingkuhi oleh suaminya. Karena hal itu kakak Apni pun bunuh diri. Melihat kakaknya mati karena cinta, saat itu Apni menjadi anti kepada pria. Setiap ada yang mendekatinya, Apni malah menyiram cairan keras ke wajah para pria yang suka padanya. Sampai-sampai Apni tak sengaja mencelakai ayahnya sendiri. Olehnya itu, Apni memutuskan untuk menjadi biarawati di gereja. Mendengar hal itu, Arjun berkata akan membereskan masalah itu. Keesokan harinya, Apni telah berada di gereja untuk mendaftar jadi biarawati. Dan tiba-tiba Arjun pun datang, menarik paksa Apni untuk ikut bersamanya. Apni menolak karena sejauh ini dia tak kenal dirinya. Kedatangan Arjun menjadi peluang besar untuk menggugurkan keinginan Apni jadi biarawati. Arjun terus menghantui Apni sampai fobianya kepada lelaki itu hilang. Setelah hari itu dunia Arjun hanya untuk Apni semata. Usaha Arjun mendekati Apni akhirnya tak berujung sia-sia. Apni telah dibuat luluh karena ketampanan Arjun. Seminggu kemudian, ketika Arjun dalam perjalanan, tiba-tiba Krishna menghadang kendaraannya dengan alasan sudah seminggu Arjun tak masuk kerja. Bahkan Arjun tak bisa dihubungi. Arjun terus beralasan, namun mengingat di saat ada komplotan teroris yang tertangkap, mengaku bahwa Arjun terus menggagalkan rencana mereka yang akan meledakkan bom. Hingga mereka akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri daripada harus berurusan panjang dengan Arjun. Saat itu Arjun pun dikagetkan dengan kedatangan media untuk meliput dirinya. Dan di saat yang sama, Ratna menghubungi Arjun. Ayah semakin bangga dengan Arjun yang kembali mengukir prestasi tanpa syarat. Di sisi lain, Bayredi kebakaran jenggot. Bagaimana tidak, rupanya rencana pengeboman tersebut adalah bagian dari rencana Bayredi CS. Dia bekerja sama dengan D-Lab untuk membuat chaos di pusat kota. Agar bisa dimanfaatkan untuk agenda politik, Arjun dianggap sangat mengacau rencananya. Ia lalu meminta D-Lab untuk membereskan si Arjun. Malamnya Arjun malah terlihat santuy saja mabar bersama Babu. Arjun kesal, ia merasa rencananya selalu gagal. Setiap kali ia mencari celah untuk dipecat, malah hasilnya berbalik tidak sesuai ekspektasinya. Semua itu dilakukan karena ia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Arjun menganggap agar sang ayah tak kecewa, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana ia bisa dipecat langsung dari kepolisian. Tiba-tiba Krishna menelpon. Krishna mengabarkan jika Pak Menteri ingin bertemu dengan Arjun. Jika Arjun tak menuruti permintaan Menteri, maka karirnya akan tamat. Mendengar itu Arjun sangat senang. Ini adalah kesempatan emas agar dia bisa berhenti menjadi polisi. Benar saja, esok harinya Arjun sudah berada di rumah Menteri. Meskipun seluruh anak buah Bayredi telah menyambut kedatangannya, Arjun seolah tak pedulikan itu dan berjalan saja ke hadapan Bayredi dengan wajah songong. Kedatangan Arjun membuat Bayredi panik oleh karena kabar yang dibawa Arjun, di mana Arjun berkata, dalam beberapa menit lagi tim KPK akan tiba menggeledah kediamannya. Alhasil, informasi tersebut membuat kocar-kacir anak buah Bayredi untuk mengangkut seluruh rampasan korupsi yang berada di rumah Bayredi. Beruntung KPK datang setelah para anak buah Bayredi telah membawa aset rampasan negara itu ke tempat yang aman. Akibat kejadian ini, Bayredi malah berterima kasih pada Arjun, sebab informasi dari Arjun itulah harta hasil korupsinya terselamatkan. Tak berbelit-belit, Arjun pun langsung minta pada Bayredi sebagai menteri untuk memecat dirinya dari kepolisian. Bayredi terkejut, permintaan Arjun di luar Nurul, profesi yang diincar orang-orang malah disia-siakan sama manusia satu ini. Hal itu lalu diberitahu ke Apni. Apni berjanji akan membantu pacarnya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Scene selanjutnya, di sebuah rumah seorang wanita terisak tangis karena Bayredi telah membunuh suaminya. Bahkan ia diancam Bayredi jika ia membuka suara tentang kematian suaminya, maka ia akan tewas di tangan Bayredi. Sialnya, anak buah Bayredi mengabarkan melalui panggilan telepon bahwa mereka kehilangan orang yang telah ia sandra. Orang tersebut berhasil melarikan diri. Bayredi naik pitam, dia tak mau tahu. Intinya orang itu harus segera ditemukan. Singkat cerita, pria yang melarikan diri tersebut rupanya membawa sebuah berkas penting. Namun sialnya, anak buah Bayredi terus saja mengejar dirinya. Hingga mereka kedapatan polisi. Polisi menduga jika pria itu adalah maling, sehingga polisi pun ikut mengejar pria tersebut. Tak disangka Arjun melintas di jalur yang sama. Anak buah Bayredi langsung mengabarkan itu pada si bos. Bayredi meminta Arjun untuk menabrak mati atau membunuh pria itu dengan pernyataan palsu bahwa pria yang dikejar polisi adalah orang yang telah memperkeos 4 wanita.
Jika Arjun berhasil menghentikan orang itu, maka proses pemecatan Arjun akan segera diproses. Tak butuh waktu lama, Arjun lalu melancarkan perintah dari Bayredi. Sialnya ketika Arjun menodongkan peluru ke arah pria itu, tiba-tiba ayahnya nongol, entah dari mana, hingga peluru pun melukai ayahnya sendiri. Arjun panik, langsung membawa ayah ke rumah sakit. Dokter berkata, ayah Arjun bisa pulih jika ada sesuatu yang bisa merangsang kesadarannya. Arjun mulai berpikir, mungkin ayah bisa kembali normal jika dia bisa menjadi seorang polisi yang diharapkan ayahnya. Arjun lalu menghubungi Bayredi untuk membatalkan pemecatan dirinya. Tapi Reddy menolaknya dan tak peduli karena kesepakatan awal tidak bisa diatur kedua kalinya. Setelah itu terlihat Bayredi membakar berkas. Rupanya, pria yang membawa berkas kini terseret ke hadapan Bayredi. Hingga beberapa jam kemudian berita kematian pria itu telah tersiar di televisi. Di sini Arjun mulai menyadari ada yang salah atas perintah Bayredi kali ini. Esok harinya Arjun pun mendatangi Bayredi dan mengatakan ia tetap ingin menjadi seorang polisi. Sialnya Bayredi berkata itu sangat mustahil. Akibat penolakan tersebut Arjun terpaksa mengancam dirinya. Arjun berkata, ia akan melakukan apapun agar bisa menjadi polisi bagaimanapun caranya. Dan benar saja, ketika pulang dari kantor menteri, Dylan dan Krishna terkejut karena Arjun tiba-tiba mengadakan konferensi pers bersama media di luar sana. Arjun mengancam akan mengungkap kelemahan kepolisian. Hingga mereka akhirnya tak bisa berbuat apapun, karena di sana Arjun telah mengunci semua kekuatan mereka. Arjun semakin menjadi dan mengancam bahwa ia akan mencoreng nama baik instansi kepolisian Hyderabad jika di antara mereka ada yang menghalanginya kembali menjadi anggota kepolisian. Tak ingin bermasalah dengan orang seperti Arjun, Krishna Dila pun kian pasrah. Singkat cerita, Arjun masih menggunakan seragam polisi untuk melancarkan aksinya. Dalam beberapa hari, Arjun bekerja keras untuk memberantas kejahatan. Semua kasus kakap yang diciduk oleh Arjun hampir semuanya bisa terselesaikan hingga membuat Ratnam mulai bisa sadarkan diri. Sementara di tempat lain tentunya Bayredi kebakaran jenggot. Bagaimana tidak? Berbagai bisnis ilegalnya kini telah dalam pengawasan negara. Bara menyarankan agar bosnya itu membiarkan saja Arjun jadi polisi, mengingat sebentar lagi pemilu akan berlangsung. Bayredi tak mau kerusakan itu semakin parah. Arjun kembali lagi dipanggil Pak Menteri. Sebenarnya Arjun telah bertekad untuk tetap menjadi polisi, tapi dia tak ingin sendiri diangkat jadi polisi. Arjun ingin 3.000 orang yang namanya dilengsarkan oleh Bayredi diangkat kembali jadi polisi. Mendengar hal itu, Bayredi sontak terkejut. Ya heran dari mana Arjun tahu informasi rahasia ini? Di mana sebelumnya ternyata Bayredi telah mengatur rapi semua rencananya dengan Bara, yang mengganti nama 3.000 orang calon polisi dengan orang berani membayar mereka. Dengan kata lain, Bayredi telah menjadi calo biar meluluskan orang-orang itu. Itulah sebabnya Bayredi nampak panik di hadapan Arjun. Arjun rupanya telah tahu sejak sang ayah bangkit dari siuman. Ratna menceritakan tentang semuanya. Kebetulan pria yang membawa berkas ini menabrak bajai yang akan ditumpangi ayah Arjun tersebut. Di sana Ratnam ingat wajah pemuda ini, di mana ia dulu adalah sopir mantan atasannya yang sempat mengikuti seleksi kepolisian bersama dengan Arjun. Merasa ada yang tidak beres, Ratnam pun mengikuti pria itu dan berhasil menyelamatkannya. Pria yang bernama Kartik ini menceritakan yang sebenarnya. Si atasan polisi ini telah memberikan Kartik informasi tentang kelulusan dalam seleksi kepolisian. Tapi hari itu Bayredi telah mendeteksi informasi dari hasil seleksi akhir. Komisaris langsung dipanggil Bayredi. Bayredi memintanya untuk mengganti nama 3.000 orang itu dengan nama yang dititipkan dalam daftar polisi Hyderabad. Komisaris hanya terdiam, tak bisa berbuat apapun karena yang meminta itu adalah Pak Menteri. Dalam perjalanan, Kartik begitu antusias menjadi seorang polisi. Pak Komisaris merasa tak tega dan hati nuraninya menolak berbuat kejahatan untuk menjalankan perintah Bayredi. Oleh karena itu, komisaris ini membuang daftar nama 3.000 orang yang telah diberikan Bayredi. Malamnya Bayredi datang ke rumah komisaris. Dia tentu langsung membunuhnya karena komisaris tak mengindahkan perintahnya. Kejadian ini dilihat langsung oleh Kartik. Dan itulah sebabnya Kartik menjadi incaran anak buah Bayredi.
Dan insiden malam itu pun terjadi di mana Kartik tertabrak hingga meninggal dunia dan ayahnya harus dirawat di rumah sakit. Setelah mendengar kisah pilu tersebut, Arjun berjanji akan menuntaskan kasus ini. Namun Bayredi tak peduli dengan ancaman Arjun karena semua barang bukti bekas sudah dibakar. Arjun tetap membantah dengan pedenya berkata ia akan mencari bukti lain tentang kejahatan yang diperbuat Bayredi. Setelah keluar dari rumah Bayredi, tiba-tiba Apni pacarnya datang memaki Arjun karena selama ini Arjun hilang tanpa kabar. Dari dalam, Bara berkata ini ide yang bagus untuk menculik saja pacar Arjun. Benar saja, keesokan harinya Dilep langsung diperintahkan Bayredi untuk menghabisi Arjun bagaimanapun caranya. Tapi tiba-tiba wanita simpanan Bayredi pun datang sambil mengamuk. Ia melaporkan bahwa anaknya telah diculik oleh seseorang. Bayredi telah mencurigai itu ulah siapa. Tak ingin info ini tersiar ke media, Bayredi pun memerintahkan Dilip untuk berjalan sendiri mencari keberadaan Arjun. Dan tak lama kemudian Bara datang dan memberi kabar baik. Anak wanita itu telah berhasil dibebaskan, tapi sialnya yang menjadi sandraan sekarang adalah Dilip. Semua tidak keluar dari rencana Arjun. Arjun mengorek informasi dari Dilip yang berusaha menutup mulutnya. Sedangkan Arjun terus saja mengancam institusi kepolisian yang dipimpinnya saat ini. బతకడం కోసం అప్పటిదాకా ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన Sayangnya, setelah Dilip akan berbicara tentang kebusukan Bayredi, tiba-tiba peluru nyasar menghantam dirinya dan ia pun tewas. Rupanya Bayredi menurunkan pasukannya untuk menghabisi mereka. Arjun terperangkap dalam sebuah gudang dan disinilah anak buah Bayredi menghajar si Arjun habis-habisan. Namun tak semudah itu Ferguson. Dengan kecerdasannya, Arjun membalas pukulan satu persatu anak buah Bayredi. Di rumah, Arjun bingung bagaimana cara mengumpulkan bukti. Apni berkata, jika Arjun sebaiknya melacak daftar penerimaan calon polisi, siapa tahu di sana ada titik terang. Benar saja, ketika pelacak itu ada 3.000 nama yang tidak sesuai dengan pendaftaran awal, dan bukti ini sudah cukup untuk memenjarakan Bayredi. Tak lama kemudian Arjun menghubungi Krishna dan menjelaskan semuanya. Krishna akan siap membantu Arjun untuk mengurusi semua masalah itu di kepolisian. Singkat cerita, Arjun dan Babu bergegas membawa bukti penyelewengan tersebut. Sialnya, di tengah jalan Arjun mendapat telepon dari Bayredi kalau ayahnya berada dalam genggamannya. Ia sengaja menyandra Ratnam dan pilihan Arjun hanya tersisa dua hal. Menyelamatkan sang ayah atau membawa bukti tersebut ke pemerintahan pusat. Di saat Arjun dalam dilema, Ratnam sangat yakin kalau anaknya pasti memilih mengantarkan bukti tersebut ke pemerintahan daripada menyelamatkan dirinya. Ratnam siap mati demi kemenangan semua orang. Mendengar itu, Bayredi panik. Saat itulah Ratnam terkejut karena apa yang diprediksinya ternyata salah. Arjun menerobos masuk untuk menyelamatkan ayahnya. Satu persatu anak buah Bayredi tak ada apa-apanya di mata Arjun. కానీ Setelah menghabisi mereka, Arjun berkata di depan Bayredi tentang rencana awalnya itu. Tapi setelah mempertimbangkan semuanya, ia tidak ingin institusi kepolisian India jelek di mata publik. Sehingga ia lebih memilih untuk menemui Bayredi dan mengatur damai dengan Bayredi. Entah apa yang mereka berdua bicarakan hingga keduanya terlihat begitu akrab. Hal ini membuat Bara dan Ratnam juga terkejut. Bahkan nama-nama pesanan di tangan Bayredi juga telah disingkirkan oleh Bayredi dan akan mengembalikan uang mereka. Dan beberapa hari kemudian kepolisian Hyderabad mengadakan upacara khusus untuk menghormati jasa Ratnam yang telah menggagalkan calo-calo seperti Bayredi. Di hari pensiunan, Ratnam sebagai polisi yang mendapat kenaikan pangkat dan bintang jasa. Tidak berhenti di situ, Arjun yang tadinya tak lulus jadi polisi kini juga diangkat secara khusus oleh kepolisian Hyderabad. Di waktu yang sama, Bara masih penasaran dengan keputusan kilat yang diambil Bayredi saat bersama Arjun. Ternyata Arjun menawarkan satu aplikasi khusus kepada Bayredi untuk pemilihan. Arjun menyuruh Bayredi mempraktikkan voting ke partai lain, selain partainya di HP tersebut. Dan hasilnya pasti yang terpilih adalah partai miliknya. Arjun berkata, aplikasi ini telah dipakai di negara maju dengan harga yang fantastis. Asalkan Bayredi bisa memanfaatkan aplikasi itu, maka kemenangan Bayredi sudah bisa dipastikan. Mendengar itu, Bara tak tanggung-tanggung menampar Bayredi. Bara naik darah karena ia telah tahu jika aplikasi itu mainan anak-anak. Dan terbukti setelah Krishna bersama pasukannya datang untuk menangkap Bayredi dalam kasus penipuan yang dilakukannya selama ini.
Disitulah media memviralkan berita dan Beredi berhasil dijebloskan ke dalam penjara dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.